Pemerintah meluncurkan program kendaraan bermotor listrik berbasis baterai atau KBLBB. PLN pun telah menindaklanjuti dengan menyiapkan infrastruktur EV charging atau SPKLU dan saat ini sudah siap digunakan. Menteri BUMN Erick Thohir melakukan uji coba mobil listrik ini dan mengecek sejumlah fasilitas stasiun pengisian mobil listrik. Erick Thohir menjelaskan bahwa mobil listrik memiliki banyak manfaat. Selain manfaat bagi ekonomi, juga manfaat bagi lingkungan. Hal ini sejalan dengan misi pemerintah untuk mendorong pembangunan ekonomi yang berkelanjutan. Selain itu, mobil listrik juga lebih ramah lingkungan. Emisi yang dihasilkan lebih rendah dibandingkan dengan kendaraan yang menggunakan bahan bakar minyak, sehingga akan mengurangi polusi udara dan juga polusi suara. Bahkan, PLN memberikan diskon 30% untuk isi daya di malam hari. Dari Jakarta ke Bali, itu biayanya kalau mobil yang pakai premium atau BBM itu 1,1 juta. Nah, dengan mobil listrik 200.000, seperlimanya. Nah, berarti apa? Kan masyarakat, rakyat diuntungkan, apalagi dengan kondisi COVID hari ini, yang namanya pemasukan kita berkurang nih. Ya, semua rasa pemasukannya pasti berkurang. Nah, ini bisa menghemat ya dari segi pemakaian BBM diganti oleh listrik untuk berkendaraan. Tambah lagi, ini yang Pak Gub juga cocok, alam. Bersih. Alamnya lebih bersih. Sehat. Nah, ini yang saya rasa kenapa hari ini juga kita meresmikan dan memastikan komitmen PLN sesuai yang saya minta di awal-awal tahun bahwa PLN harus servis yang terbaik buat rakyatnya dan juga mengantisipasi perubahan daripada usahanya karena memang ada perubahan pola pikir dari kehidupan karena pandemi. Nah, salah satunya listrik ini. Dan PLN sangat menyambut baik, tidak hanya tadi membuat kerjasama dengan Pertamina dan Inalum untuk baterai listrik, ya, yang kita sudah ada partner dua negara, Korea dan Jepang. Nanti kita coba bicara juga dengan Amerika. Pengguna mobil listrik ini dimudahkan untuk dapat melakukan perjalanan jarak jauh tanpa mengalami kendala atau kekhawatiran untuk melakukan pengisian ulang baterai mobil listrik. Karena PLN sudah menyiapkan infrastruktur pengisian SPKLU di sepanjang jalur Jakarta-Bali dan sudah diuji coba dengan lancar pada akhir Desember 2020 lalu. Saat ini PLN juga sudah masuk dalam konsorsium BUMN yang membangun baterai listrik dengan Korea dan Cina. PLN juga menjelaskan kapasitas listrik juga telah memadai. Kendaraan Hyundai Ioniq Electric ini mampu menempuh jarak 311 hingga 373 km dalam sekali pengisian. Pengisian daya penuh dapat dicapai dalam 54 menit untuk pengisian 0 hingga 80% menggunakan stasiun pengisian kendaraan listrik berkapasitas 100 kW. Kami siap menjalankan arahan dari Bapak Menteri. Pertama tadi adalah bagaimana mengubah energi yang berbasis pada import menjadi energi yang berbasis pada domestik, yaitu BBM banyak diimport, digunakan untuk itu digantikan dengan listrik. Kemudian tadi arahan dari Pak Menteri adalah agar energi ini juga ramah lingkungan. Kebetulan emisi dari mobil listrik ini hanya 50% dibanding dengan emisi yang berbasis pada BBM. Kemudian juga tadi Pak Menteri melontarkan arahannya juga ini karena biayanya lebih murah, yaitu hanya 1/5. Nah, untuk itu kami menyediakan seluruh infrastruktur untuk mendukung dari arahan dari Pak Menteri ini. Tadi arahan dari Pak Menteri adalah 80% di rumah. Untuk itu kami juga menyiapkan nanti di New PLN Mobile ada fasilitas untuk itu. Kemudian pemasangan untuk charging di rumah. Kemudian kami juga menyediakan ada billing khusus. Jadi nanti kalau pelanggan itu ngecat di rumah di antara jam 10 sampai jam 6 pagi otomatis mendapatkan diskon 30% tadi arahan dari Pak Menteri. Artinya 1 kWh listrik yang biasanya 1.469 nanti sesuai arahan dari Pak Menteri menjadi sekitar hanya Rp1.000 per kWh. Dan ini menekan biaya lebih lanjut. Kemudian tadi juga arahan dari Pak Menteri adalah SPKLU nanti akan kita bangun sesuai dengan kebutuhan di masyarakat. Tentu saja kita masih melihat ya progresnya seperti apa. Tetapi melihat animo masyarakat yang luar biasa, kemudian juga memang emisi itu berkurang banyak sekali, biayanya lebih murah, ditambah ini adalah energi yang berbasis pada kekuatan domestik.
kami melihat ini progresnya akan menjadi sangat cepat dan untuk itu PLN segera mengakselerasi pembangunan SPKLU di seluruh Indonesia, terutama daerah-daerah yang memang progresnya akan sangat cepat sekali. Sebelumnya, mobil listrik ini juga sudah dicoba oleh tim PLN dari Jakarta ke Bali yang apabila dengan menggunakan BBM menghabiskan biaya sekitar Rp1.100.000, namun dengan menggunakan mobil listrik ini hanya menghabiskan biaya sekitar Rp200.000. Hal ini tentu sangat menghemat terutama di saat pandemi seperti ini. Dalam uji coba mobil listrik, Menteri BUMN didampingi oleh Komisaris PLN Dudi Purwagandi dan Wadirut PLN Darmawan Prasudjo serta Gubernur Bali Wayan Koster. Wulandari, Cipayana Putra, Kompas Dewata.